warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farid Nazmi Al-Fatih dari kelas 23 TBIA. Di sini saya akan mempresentasikan PPT dari mata kuliah Manajemen Pendidikan yang berjudul Manajemen Tenaga Pendidik dan Kependidikan. A. Konsep manajemen tenaga pendidik dan kependidikan. Secara istilah, manajemen ialah pengelolaan, usaha, kepengurusan, penata laksanaan, penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Manajemen merupakan sebuah proses untuk merencanakan dan mengorganisir kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi dengan menggunakan sumber daya organisasi tersebut. Nah, di situ ada definisi mencakup beberapa kata atau pengertian kunci, yaitu yang pertama, proses kegiatan yang direncanakan. Yang kedua, kegiatan merencanakan, mengorganisasi, mengarahkan, dan mengendalikan yang sering disebut sebagai fungsi manajemen. Nah, namun juga ada beberapa asumsi dasar yang melatar belakangi pendidik dan tenaga kependidikan. Sebagai sumber daya manusia menjadi faktor strategis dan rasional yang menentukan tingkat keberhasilan dalam sistem pendidikan. Nah, ada yang pertama yaitu manusia merupakan aset terpenting dalam organisasi pendidikan. Ya, karena manusia itu merupakan aset atau bagian dari organisasi kependidikan tersebut. Nah, yang kedua itu ada personal menentukan keberhasilan tujuan pendidikan. Nah, yang ketiga, unsur manusia merupakan variabel terkontrol paling besar dalam organisasi. 4. Sebagian besar persoalan organisasi berkaitan dengan penampilan manusia. 5. Perhatian utama dari sistem sekolah adalah mengidentifikasi dan mengelola proses agar mencapai tujuan yang ditetapkan. Nah, B. Prinsip-prinsip manajemen tenaga kependidikan. Yang pertama itu ada perencanaan pegawai, dan juga ada pengadaan pegawai, ada juga pelatihan pengembangan pegawai, dan promosi dan mutasi. Di sini ada 4 prinsip dari manajemen kependidikan. Yang pertama itu perencanaan pegawai. Apa itu perencanaan pegawai? Perencanaan pegawai adalah sebuah rancangan program yang terurut tentang kebutuhan dan pengadaan pasokan tenaga kerja. 2. Pengadaan pegawai. Pengadaan pegawai itu yaitu kegiatan menambah pegawai yang diperlukan pada umumnya disebabkan adanya pegawai yang berhenti, pensiun, ataupun meninggal dunia, dan juga karena perluasan organisasi. Yang ketiga itu ada pelatihan dan pengembangan pegawai. Pelatihan sebagai sebuah kegiatan yang bertujuan untuk mengembangkan pegawai untuk mencapai keberhasilan pekerjaan individual yang lebih besar dan hubungan antar pribadi dalam organisasi yang lebih baik, serta menyesuaikan pemimpin kepada kondisi seluruh lingkungannya. Nah, yang keempat itu ada promosi dan mutasi. Promosi adalah suatu proses untuk menaikkan tenaga kerja kepada kedudukan manajerial dan juga menyangkut setiap penugasan kepada pekerjaan yang lebih berat atau kebebasan beroperasi dan kurangnya penyediaan. Sedangkan kegiatan memindahkan tenaga kerja dari satu tempat ke tempat kerja yang lainnya itu disebut mutasi. Nah, mutasi meliputi kegiatan memindahkan tenaga kerja, pengoperan tanggung jawab, serta pemindahan status ketenaga kerjaan dan sejenisnya. Dan C itu ada teknik-teknik manajemen tenaga pendidik dan kependidikan. Di sini di teknik-teknik manajemen pendidikan ada yaitu namanya perencanaan. Perencanaan yang bertujuan untuk mengembangkan bagi pendidik dan ke tenaga pendidikan, yaitu fungsi fungsional ketenangan. Yang kedua, penilaian kinerja guru dan karyawan. 3. Pendidikan berkelanjutan. 4. Karya tulis ilmiah. 5. Peningkatan profesi guru dan karyawan. 6. Pembinaan mental dan spiritual. 7. Pembinaan guru dan karyawan. 8. Usaha kesejahteraan guru dan karyawan. 9. Usulan kenaikan pangkat. 10. Laporan ketenangan. 10. Laporan ketenagaan. 11. Pelatihan, seminar, dan workshop. 12. Supervisi. Nah, di sini kita dapat menyimpulkan bahwasanya pendidikan di sini kita dapat menyimpulkan bahwa manajemen merupakan sebuah proses untuk merencanakan, mengorganisasi, mengarahkan, dan mengendalikan kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi dengan menggunakan sumber daya organisasi tersebut. Manajemen tenaga kependidikan adalah pengelolaan usaha, kepengurusan,
tata laksanaan, penggunaan sumber daya secara mencapai sasaran yang diinginkan. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan dari materi ya tenaga pendidik dan kependidikan. Mohon maaf apabila ada kata yang salah atau yang kurang. Terima kasih. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.